Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che, Bab 542. Pada hari ketiga, Chen-Che secara resmi mengadakan pertemuan penghargaan. Ia memberikan penghargaan kepada para prajurit yang berjuang dengan gagah berani, baik dalam bentuk materi, uang, maupun reputasi. Chen-Che tidak pernah menjadi orang yang pelit. Terlebih lagi, sekarang setelah orang-orang Qiang dimusnahkan, langkah selanjutnya adalah ledakan ekonomi. Chen-Che, yang memiliki 2 gerbong semen dan baja di tangannya, dapat mengandalkan pengiriman dan kereta api, 2 senjata yang ampuh, untuk menghubungkan Chengsu, Gunzu, Suzhou, dan Jeju menjadi jalur ledakan ekonomi. Akhirnya aku memenuhi janjiku kepada para prajurit, tetapi aku masih tidak mengerti mengapa Tuan menarik kami. Tuan, selama kami diberi waktu setengah bulan lagi, kami pasti bisa menangkap orang tua Hetian itu hidup-hidup. Setelah pertemuan pemberian hadiah, para pemimpin puncak berkumpul bersama. Chu Zengyi mulai mengeluh begitu dia muncul. Dia merasa bersalah karena tidak menangkap Raja Qiang Hetian. Di tempat kejadian, Chen-Che duduk di kursi pertama, dan orang yang duduk di sebelahnya adalah Zhao Junlin. Tong Dalei, Chu Zengyi, Chen Wu, Xiao Yong dan lainnya. Ruangan itu penuh dengan orang, dan semua orang menatap Zhao Junlin, yang duduk di sebelah Chen-Che, sengaja atau tidak sengaja. Semua orang bertanya-tanya apakah penarikan pasukan secara tiba-tiba kali ini ada hubungannya dengan pria yang kelewat tampan ini. Tentu saja semua orang sudah mengenal Zhao Junlin, dan beberapa bahkan tahu bahwa dia adalah seorang gadis. Namun, semua orang masih bingung mengapa dia duduk di sebelah Chen-Che dan memiliki status yang sama dengan Chen-Che. Tetapi Chen-Che tidak mengatakan apa-apa, jadi semua orang hanya bisa menebak. Raja Qiang, Hetian, tidak boleh mati sekarang. Kudengar mereka sudah mulai menunjukkan kekuasaan mereka di Jinsu. Ini juga saat yang tepat untuk membiarkan para kista di istana melihat betapa kuatnya orang-orang Qiang. Kalau tidak, mereka akan tetap berpikir bahwa orang-orang Qiang dan tentara Qiang hanyalah sekelompok badut. Biarkan mereka pusing. Chen-Che mengambil cangkir dan melihat sekeliling. Hari ini, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas usaha Anda. Ayo, bersulang. Semua orang menghabiskan segelas anggur dengan kebingungan, tidak mengerti apa tujuan Chen-Che. Semua orang kenal orang ini, kan? Chen-Che mendorong Zhao Junlin keluar. Semua orang mengangguk, berpikir bahwa itu memang ada hubungannya dengan dia. Baiklah, hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengenalnya lagi. Wenzi, ayo, perkenalkan dirimu kepada kalian semua lagi. Zhao Junlin berdiri dan mengangkat gelasnya. Halo semuanya, saya Zhao Wenzi, ya, Kaisar Wen dari dinasti Zhou saat ini, tetapi saya seorang wanita dan sekarang menjadi kaisar yang ditinggalkan karena kekuasaan saya telah diambil. Reaksi setiap orang berbeda-beda. Wang Hongwen dan yang lainnya yang sudah tahu tentang ini hanya tersenyum pahit, sementara mereka yang tidak tahu memiliki reaksi yang berbeda-beda. Yang pertama berdiri adalah Chu Zengyi. Pada saat ini, Chu Zengyi melompat berdiri di tempat dan berteriak dengan kesal, saya tahu, Tuan Qiu, kita tidak salah lihat, mata kita baik-baik saja, dia memang yang mulia, ya Tuhan, ya Tuhan. Chu Zengyi tampak cemas, pikirannya kacau, dia tidak mengerti mengapa dia ada di sini. Karena dia adalah kaisar, bukankah seharusnya dia berada di istana yang dalam? Dan juga, kaisar, mengapa Anda seorang wanita? Pikiran Chu Zengyi kacau, dan pikiran semua orang hampir sama bingungnya seperti dia. Chen Xiaobing dan Tong Dalei saling berpandangan, keduanya merasa sangat tidak percaya. Awalnya, mereka sudah memastikan identitas Zhao Junlin. Dia adalah seorang putri atau putri dari keluarga kerajaan. Dia sangat cantik, dia mungkin berasal dari ketenaran kerajaan, dan dia tidak terlihat seperti kaisar saat ini. Namun kini, Zhao Junlin bangkit dan mengungkap jati dirinya. Dia bukanlah seorang putri, melainkan kaisar dinasti Zhou saat ini. Informasi tersebut bagaikan guntur yang menggelegar, yang membuat Chen Xiaobing, Tong Dalei, dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak dapat bereaksi. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap Zhao Junlin dengan bodoh.
Tetapi orang yang paling terkejut adalah Li Linzi. Pada saat ini, Li Linzi bagaikan orang yang tersambar petir. Sebelumnya, ia mengira Zhao Junlin adalah seorang pria. Karena alasan ini, ia khawatir Chen Ce dan Zhao Junlin akan berselingkuh. Ia sengaja merayu Zhao Junlin, berusaha meluruskannya, lalu membersihkan nama baik Chen Ce agar Chen Ce tidak lagi terobsesi dengan kecantikan pria. Tetapi sekarang dia tahu bahwa Zhao Junlin sebenarnya adalah seorang wanita, dan dia adalah kaisar dinasti Zhou besar. Kesenjangan status yang begitu besar dan perilaku berpakaian silang yang konyol antara pria dan wanita langsung membuat perilakunya terlihat seperti badut. Tidak heran dia tidak tergoda olehku. Ternyata dia seorang wanita. Tidak heran, tidak heran. Li Linzi merasa geli sekaligus malu. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia bahkan meragukan apakah pesonanya tidak cukup, tetapi dia tidak pernah meragukan bahwa Zhao Junlin sebenarnya adalah seorang wanita. Ini tidak bisa disalahkan pada Li Linzi. Alasan utamanya adalah Zhao Junlin telah berpakaian seperti pria sejak dia masih kecil. Perilakunya pada dasarnya sama dengan pria. Dia bahkan memiliki sedikit jakun. Chen Ce tidak menyadari ada yang aneh pada Li Linzi. Zhao Junlin berdiri di sana dengan terbuka, seolah-olah dia menerima pemeriksaan semua orang. Tidak heran kakimu begitu indah. Ternyata kamu seorang gadis, dan Kaisar Zhou Agung. Kaisar Zhou Agung sebenarnya seorang gadis. Ini benar-benar tidak terduga. Luo Sanshan mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal, tetapi matanya bersinar. Dia telah melihat ada sesuatu yang terjadi antara Kaisar Wen Zhao Junlin dan suaminya. Hubungan seperti itu tidak begitu kuat, tetapi Luo Sanshan sangat peka. Dia dikenal sebagai wanita paling bernafsu di keluarga Chen. Terkadang, cintanya pada wanita cantik bahkan lebih besar daripada Chen Ce. Terlebih lagi, Zhao Junlin adalah kaisar dinasti Zhou Agung saat ini. Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah kaisar yang digulingkan, Luo Sanshan tidak peduli tentang itu. Dia adalah kaisar, dan identitas ini sudah cukup untuk membuat Luo Sanshan bersemangat. Sepertinya suamiku sudah tidur dengannya. Hehe, aku harus bicara baik-baik dengannya nanti. Jika dia ingin menjadi wanita dari keluarga Chen, dia harus mendapatkan persetujuanku. Apakah payudaranya besar? Sungguh membuat gelisah. Aku tidak bisa melihat apapun dengan pakaiannya. Tapi kakinya benar-benar indah, lebih indah dari kaki Yaoer. Aku bisa memainkannya dengan hati-hati, hehehehe. Luo Sanshan tertawa terlalu banyak. Chen Ce tahu apa yang sedang direncanakannya saat melihatnya tersenyum, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Semua wanita di keluarganya berbeda dalam cara mereka sendiri, dan pilihan mereka tidak dapat dipercaya. Luo Sanshan adalah yang paling bernafsu, siapa yang bisa memikirkan hal itu? Terlebih lagi, dialah yang paling bersedia berkontribusi. Tidak peduli dengan siapapun yang berbagi kamar dengannya, dia suka ikut bersenang-senang dan membantu mendorong bokong dan sebagainya. Tentu saja, ini juga menghemat banyak energi Chen Ce. Bahkan ada beberapa gerakan memalukan yang tidak perlu didiskusikan Chen Ce dengan Qiu Yaoer, Liu Xiaoxiao, dan yang lainnya, karena Luo Sanshan dapat menaklukkan mereka sendiri. Bahkan pernah suatu kali Luo Sanshan membantu Qiu Yaoer melakukan gerakan yang sangat sulit, lalu memanggil Chen Ce, suamiku, kemarilah, bermain seperti ini pasti sangat mengasyikkan, kemarilah, aku akan membantumu menekannya. Walaupun aku merasa istriku seorang cabul, tetap saja cukup menarik memiliki gadis seperti ini yang membantuku di boudoir. Zhao Junlin jelas belum pernah melihat kekuatan Luo Sanshan. Sebaliknya, Chen Ce menantikan bentrokan di antara mereka. Wajah permaisuri tidak lagi penting di depannya, tetapi bisakah Zhao Junlin bersikap santai di depan Luo Sanshan dan yang lainnya? Chen Ce juga ingin tahu. Zhao Junlin tampaknya tidak menyadari bahwa seorang gangster wanita telah menargetkannya. Ia memberi waktu kepada semua orang untuk mencerna berita itu, lalu ia menceritakan kepada semua orang tentang identitasnya, kesulitan-kesulitannya, dan bagaimana tahtanya telah direnggut darinya secara misterius. Masyarakat desa Chenjia juga secara bertahap menerima identitasnya. Bagaimanapun, Chen Ce membantu membuktikannya. Selain itu, ada kesaksian dari orang-orang seperti Qiu Bailu dan Chu Zengyi yang telah melihat wajah permaisuri Zhao Junlin, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi identitas Zhao Junlin sebagai kaisar. Jadi,
Tuan, Anda meminta kami melepaskan Raja Qiang Hetian karena Anda ingin menyimpan sisa-sisa jasadnya di Jinzhou untuk membuat jijik para pejabat istana. Chen Xiaobing tampaknya telah memahami niat Chen Ce. Chen Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak hanya menjijikkan, tetapi mereka juga ingin menggunakan Hetian untuk menunda pasukan Qinglin. Jika memungkinkan, akan sangat baik untuk menghabisi pasukan Qinglin. Raja Qiang Hetian seperti anjing tua. Dia tampak sekarat, tetapi sebenarnya dia sangat ulet. Jika kita tidak mengambil tindakan, saya yakin pasukan Qinglin akan mendapat banyak masalah. Sementara mereka pusing, kita bisa melakukan banyak hal. Balas dendam dan merebut kembali tahta bukanlah hal yang bisa terburu-buru. Perbedaan kekuatan antara musuh dan kita jelas terlihat, bertindak gegabah sama saja dengan memukul batu dengan telur. Secara halus mengurangi efektivitas tempur musuh dan kemudian meningkatkan efektivitas tempur sendiri adalah cara yang tepat untuk merebut kekuasaan. Pada saat itu, Chen Ce mengadakan pertemuan dengan manajemen puncak keluarga Chen selama lebih dari seminggu untuk menentukan langkah selanjutnya bagi pengembangan desa Chenjia. Untuk menggambarkannya dalam satu kalimat, artinya menyimpan makanan, membangun tembok tinggi, dan perlahan-lahan menjadi raja. Berita bahwa desa Chenjia berperang melawan tentara Qiang dan melumpuhkan kekuatan utama mereka telah menyebar dari waktu ke waktu ke Chengzhou, Gunzhou, Suzhou, Jeju, dan tempat lainnya. Tingkat efektivitas tempur yang mistis ini semakin bernilai setelah sisa-sisa Hetian menunjukkan kehebatan mereka di Jinzhou. Pembangunan ekonomi desa Chenjia masih dilaksanakan dengan giat. Pabrik semen diperluas, pabrik baja diperluas, dan pabrik batu bata bermunculan di seluruh Chengzhou, Gunzhou, Suzhou, dan Jizhou. Benteng militer dibangun dengan batu bata merah dan semen di berbagai jalan utama dan lokasi strategis. Apa yang mereka waspadai bukan lagi orang-orang Qiang yang datang dari pegunungan, tetapi kekuatan luar. Orang-orang Tong di Gunung Erei akhirnya menemui ajalnya. Orang-orang tua dan lemah ditinggalkan di gunung untuk berjuang sendiri, sedangkan orang-orang Tong yang kuat ditangkap dan dibawa turun gunung untuk melakukan kerja paksa. Tidak ada satupun penduduk setempat yang bersikap sopan terhadap orang-orang Qiang ini. Lagi pula, mereka telah membunuh dan memakan begitu banyak orang biasa selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka hanya sekadar menarik minat dari mereka. Setelah reputasi mengalahkan prajurit Qiang tersebar, orang-orang pertama yang mengambil hati mereka adalah para pedagang dari berbagai prefektur. Para pedagang berorientasi pada keuntungan, dan selama ada cukup keuntungan, mereka tidak akan peduli apakah desa Chenjia berada di bawah kendali pengadilan. Faktanya, Chengzhou dan Gunzhou telah lama berada di luar kendali istana kekaisaran. Prefek Chengzhou Xiang Xiong telah meninggal dalam pemberontakan Qiang, dan Chen Ce juga memberinya martabat dan menguburkannya dengan terhormat. Meskipun Prefek Gunzhou Yu Zhaolong tidak terpengaruh dalam pertempuran ini, dia tidak lagi percaya pada istana kekaisaran. Lagi pula, dia pergi ke ibu kota dan memohon mereka untuk mengirim pasukan untuk membantu menekan pemberontakan tentara Qiang, tetapi dia bahkan tidak melihat seorang pun prajurit. Dia begitu patah hati hingga akhirnya menyerah total. Pengadilan tidak peduli, kan? Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap tidak adil. Akibatnya, Yu Zhaolong sepenuhnya melemparkan dirinya ke kelompok Chen Ce, dan satu-satunya yang tersisa adalah bergabung dengan Chengzhou. Larangan komersial apa? Mengapa garam milik swasta tidak boleh dijual? Baja, itu sama sekali tidak dilarang. Zhou Tai dari Jeju telah lama menjadi penggemar Chen Ce. Setelah melihat betapa kuatnya pasukan keluarga Chen, dia tidak lagi takut pada istana kekaisaran. Terlebih lagi, ayahnya adalah seorang jenderal tentara macan darah. Dia juga tahu bahwa kaisar di istana kekaisaran adalah palsu, karena kaisar yang sebenarnya ada di desa Chenjia. Oleh karena itu, orang ini segera mulai bekerja sama dengan desa Chenjia. Dia memberi Chen Ce apapun yang dia inginkan, tanpa alasan apapun. Bab 543. Seperti kata pepatah, mereka yang benar akan memiliki banyak pendukung, sedangkan mereka yang salah akan memiliki sedikit pendukung. Hanya berdasarkan prestasi pasukan keluarga Chen yang hampir memusnahkan tentara Qiang, kontribusi Chen Ce di Chengzhou, Gunzhou dan Jizhou tidak dapat dipatahkan. Suzhou dipengaruhi oleh Jeju. Ketika tentara Qiang menyerang, Prefek Suzhou dan Zhou Tai bergabung untuk melawan musuh, tetapi kota itu hampir hancur. Masyarakat umum sekitar juga menderita banyak korban. Mereka dibantai, dimakan, dan dikurung seperti babi dan anjing.
Jika bukan karena kebangkitan tentara keluarga Chen yang memikat pasukan besar tentara Qiang, Suzhou sudah pasti jatuh sejak lama. Yan Shouzong, Gubernur Suzhou, adalah seorang pria yang bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Dia adalah teman dekat Pangeran Ji dan sangat menyadari kekacauan dan korupsi di istana. Jadi setelah perang berakhir, Yan Shouzong mengambil inisiatif untuk mengirim pedagang dari Suzhou untuk berkomunikasi dengan Chengzu guna menukar apa yang mereka miliki. Hakikat perdagangan adalah mempertukarkan apa yang Anda miliki dan apa yang tidak Anda miliki. Hanya perdagangan yang baik yang dapat merangsang perekonomian. Yang lebih penting, sekarang sisa-sisa Qiang King Hetian telah pindah ke utara. Chengzu dan Gunzu yang awalnya berbahaya dan tandus telah menjadi tempat yang aman. Sekarang semakin banyak masalah yang dibuat Raja Qiang Hetian di Jinzu, Yizhu dan tempat lain, semakin berharga pula Chengzu nantinya. Oleh karena itu, sejumlah besar pemimpin bisnis mulai mengalihkan fokus mereka. Chengzu dan Gunzu mulai menjadi populer. Seperti yang diharapkan Chen Ce di awal, Chengzu mulai secara bertahap menjadi Jiangnan di Saisang. Masalah utamanya sekarang adalah transportasi. Chengzu memiliki biji besi, baja, dan semen yang paling dibutuhkan dari tempat lain, yang semuanya perlu diangkut. Meskipun transportasi air memiliki volume yang besar, kecepatan menjadi masalah. Selain itu, jalur air tidak menghubungkan semua kota besar. Jika Anda ingin berbisnis di kota-kota besar, maka Anda memerlukan metode transportasi yang lebih cepat dan nyaman. Di masa lalu, barang-barang hanya dapat diangkut dengan kereta kuda. Baja dan semen sangat berat dan hanya dapat diangkut menggunakan kereta kuda yang jumlahnya terbatas. Namun, dengan hadirnya lokomotif Chen Jiachun, semua masalah ini akan terpecahkan. Pada awal Juni, tentara Qiang telah melakukan kerusuhan di utara selama lebih dari 2 bulan. Istana Kekaisaran akhirnya mengirim pasukan untuk menumpas mereka. Tentara Qinglin mengira mereka dapat memusnahkan tentara Qiang yang memberontak dengan kekuatan yang dahsyat. Akan tetapi, setelah 20.000 pasukan Qinglin berbaris selama setengah bulan, mereka berperang melawan pasukan Qiang 3 kali, dan ketiga kali tersebut berakhir dengan kekalahan telak. Tidak hanya mereka kehilangan lebih dari 5.000 prajurit, bahkan panglima tertinggi tentara Qinglin ditangkap hidup-hidup oleh Raja Qiang Hetian. Dalam waktu singkat, reputasi Raja Qiang menyebar ke seluruh wilayah utara, dan istana kekaisaran terkejut. Mereka yang pernah memandang rendah prajurit Qiang, mengira mereka hanya segerombolan massa, hanya monyet dari pegunungan, yang dapat ditindas langsung oleh prajurit surgawi mereka, kini tidak berani bicara lagi. Hal ini juga sekali lagi menyoroti kekuatan pasukan Chen Jia dari samping. Raja Qiang yang begitu sakti, Hetian, yang saat itu berada di puncak kejayaannya dan memiliki lebih dari 60.000 prajurit Qiang, dikejar sejauh ribuan mil oleh pasukan keluarga Chen bak seorang cucu. Bahkan ketika Raja Qiang Hetian memperoleh prestasi tertentu, membuat nama untuk dirinya sendiri di utara, merebut beberapa benteng, dan mulai berselisih dengan istana kekaisaran, Raja Qiang Hetian tidak berniat untuk berbalik dan menantang pasukan keluarga Chen lagi. Dia bahkan menolak menyebutkan pertempuran dengan pasukan Chen. Jelas saja pertempuran itu telah meninggalkan bayangan padanya. Hasilnya, nilai pasukan Chen terus meningkat. Karena alasan ini, kafilah utara, yang sebagian besar terdiri dari pedagang dari prefektur Datong, dan kafilah selatan, ditambah dengan Suzhou dan Yangzhou, mulai sering memasuki Chengzu dan Gunzu dan mulai memperkuat perdagangan dan mencapai banyak kerja sama bisnis dengan pasukan Chen. Cuaca di bulan Juni tidak terlalu panas di utara, tetapi cerah di seluruh Chengzu. Bisnis dari berbagai tempat menerima undangan dari desa Chenjia, dan para pimpinan berbagai bisnis berkumpul bersama dan tampil di desa Chenjia. Saya penasaran apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Chen kali ini. Kabarnya, apa yang akan dia rilis kali ini terkait dengan jalur transportasi antar negara bagian kita. Apa itu? Itu seharusnya kapal dagang. Kita semua telah menyaksikan daya angkut kapal dagang desa Chenjia. Semua orang tahu bahwa mereka memiliki kemampuan transportasi yang kuat. Kali ini, itu seharusnya kapal dagang baru. Tidak harus. Kapal dagang memang bagus, tetapi paling-paling hanya cocok untuk tempat-tempat seperti Yangzhou dan Suzhou. Prefektur Datong kita tidak dapat mengimpor kapal dagang berukuran besar. Jadi, tidak peduli seberapa bagus atau seberapa besar kapal dagang itu, mereka tidak berguna bagi kita. Saya yakin Tuan Chen sudah mengetahui semua ini sejak lama. Jenis transportasi baru yang sedang ia kembangkan pasti tidak akan sekasar kapal dagang.
Selain pengiriman, apakah ada moda transportasi lain yang dapat dibandingkan dengan ini? Konon desa Chenjia juga memiliki pasukan binatang raksasa, termasuk gajah raksasa. Apakah desa Chenjia ingin menggunakan gajah raksasa dan binatang raksasa lainnya untuk menambah volume transportasi? Benarkah itu salah satu caranya? Aku pernah melihat gajah raksasa. Mereka sangat tinggi, seperti tembok kota. Jika kita menggunakannya sebagai transportasi, satu gajah pasti bisa bernilai 10. Itu tidak mungkin. Gajah raksasa itu lambat, dan tidak dapat dibandingkan dengan kuda. Meskipun mereka kuat, jumlah mereka sedikit. Bagaimana mereka dapat digunakan sebagai kekuatan utama transportasi? Selain itu, apakah Tuan Chen bersedia menyerahkan mereka? Mereka adalah harta karunnya. Menurutku, mengangkut monster raksasa itu tidak masuk akal. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi, tetapi bagaimana mereka bisa digunakan sepenuhnya untuk transportasi? Bukankah nilai tempur mereka lebih tinggi daripada nilai transportasi mereka? Konon katanya, binatang raksasa ini telah menjadi yang teratas dalam mengalahkan tentara Qiang. Dengan kepribadian Tuan Chen, bagaimana mungkin dia mau memamerkan binatang raksasanya untuk mengangkut barang? Para pedagang dari semua pihak sedang mendiskusikan masalah ini, dan mereka telah menebak tujuan Chen Ce mengundang semua orang ke sini hari ini. Para bos dan tuan-tuan yang terhormat, selamat datang di desa Chenjia. Saya adalah perwakilan hari ini. Nama saya Xiao Yong, dan saya adalah murid terakhir Tuan Chen Ce. Izinkan saya menjadi pemandu Anda hari ini. Seorang pemuda tampan muncul di hadapan semua orang. Awalnya tak seorang pun peduli, tetapi ketika mereka mendengar bahwa bocah bernama Xiao Yong ini sebenarnya adalah murid terakhir Chen Ce, bahkan para pedagang Datong Fu yang arogan pun tak kuasa menahan diri untuk menurunkan status mereka dan melemparkan pandangan bersahabat ke arah Xiao Yong. Adapun para pedagang di Chengzu dan Gunzu, mereka telah menyaksikan betapa kuatnya Xiao Yong, dan mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, jadi mereka semua tersenyum penuh pengertian saat ini. Jelaslah bahwa mereka sepenuhnya menyetujui Xiao Yong menjadi pemandu mereka. Sekarang semua orang sudah ada di sini, silakan ikuti langkah saya. Mari kita lihat protagonis hari ini terlebih dahulu. Xiao Yong membawa semua orang ke ruang terbuka, lalu menunjuk kedua batang besi panjang di tanah dan berkata, ini adalah protagonis hari ini. Benda ini disebut rel kereta api. Para pebisnis saling berpandangan, semuanya tidak tahu betapa dahsyatnya hal ini. Beberapa di antara mereka berjongkok, mengetuk-ngetuk pagar, lalu mata mereka berbinar. Tidak heran kalau disebut rel kereta api. Seluruhnya terbuat dari besi. Ujungnya tidak terlihat sekilas. Berapa banyak baja yang harus dibuang untuk membangun rel kereta api sepanjang itu? Saudara Xiao Yong, mari kita jujur. Mengapa rel kereta api ini menjadi tokoh utama saat ini? Apa fungsinya? Benar sekali, Saudara Xiao Yong, apakah kamu tidak takut seseorang akan mencuri benda ini jika kamu menaruhnya di luar? Benda ini terbuat dari besi. Jika kamu menggunakannya untuk membuat senjata, berapa banyak orang yang perlu kamu persenjatai? Beragam suara diskusi terdengar, sebagian bertanya, sebagian terheran, namun lebih banyak lagi yang bingung. Xiao Yong tersenyum dan meniup peluit bambu, semuanya tunggu sebentar. Selanjutnya, mari kita undang binatang buas raksasa dari desa Chenjia kita untuk naik ke panggung. Bab 544. Gajah merupakan binatang raksasa, dan lokomotif merupakan benda raksasa pula, ukurannya pun tak lebih kecil dari kereta kuda. Terutama saat asap putih tebal mengepul dan melaju pelan ke arah mereka, banyak pebisnis yang takut-takut tidak dapat menahan diri untuk mundur sedikit. Asap putih tebal dan suara kerasnya membuat orang-orang merasakan ancaman besar, seakan-akan ada binatang raksasa yang melepaskan diri dari belenggunya dan keluar dari asap tebal. Apa ini? Kelihatannya besar sekali. Bahkan mengeluarkan asap. Mungkinkah ini makhluk mengerikan yang kau gali dari pegunungan? Para pengusaha itu semua menelan ludah, jelas sedikit gugup. Jangan gugup, makhluk ini bukan makhluk yang menakutkan. Ia hanya lokomotif. Ia adalah tokoh utama hari ini. Sekarang, kita akan menggunakannya untuk bersaing dengan gajah-gajah raksasa untuk melihat siapa yang lebih kuat, binatang-binatang raksasa ini atau lokomotif kami. Xiao Yong memperkenalkan sambil terkekeh, mengatakan bahwa sebenarnya, masalah ini sudah lama diselesaikan. Jangankan beberapa binatang raksasa, bahkan jika jumlahnya 10 kali lipat, mereka tidak akan sebanding dengan kereta itu.
Kereta yang dikembangkan oleh Lu Yuanhui dan timnya berdasarkan gambar Chen Che, meskipun tidak sekuat kereta generasi berikutnya, masih mampu mencapai 2/3 kapasitas traksi. Benda ini adalah monster bertenaga, dengan performa maksimal sekitar 2.500 ton. Gabungan tenaga raksasa ini, ditambah 60.000 pon kereta itu sendiri, paling banyak hanya beberapa lusin ton. Celahnya begitu besar sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat ekor kereta. Namun para pengusaha ini tidak mengetahui hal ini. Meskipun lokomotif ini terlihat aneh dan juga sangat besar, bagaimana mungkin ia dapat menandingi begitu banyak binatang raksasa? Ya, saya pikir seekor gajah raksasa seharusnya bisa mengalahkannya. Seberapa kuat benda ini? Kelihatannya aneh. Orang-orang belum pernah melihat kereta api dan tidak tahu daya tampungnya. Pada saat ini, kereta api perlahan berhenti, dan Chen Che melompat turun dari kereta api tersebut di tengah asap putih. Hai, para tamu terhormat yang datang dari jauh. Halo, saya Chen Che. Wah, itu Tuan Chen. Halo, Tuan Chen. Saya pemilik Datong Flying Tiger. Halo, Tuan Chen. Saya pemilik Suzhou Jilihao. Semua orang bergegas maju untuk berbicara dengan Chen Che. Chen Che kini menjadi komoditas yang diminati. Baja yang diproduksi di Gunzu berkualitas baik dan tidak mahal. Ada juga semen dan bahkan teknologi pembakaran batu bata tahan api, yang merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan semua orang. Terutama besi dan semen yang persediaannya terbatas. Baja dapat dibuat menjadi senjata, semen yang dikombinasikan dengan batu bata tahan api dapat digunakan untuk membangun rumah kokoh dari udara tipis, dan dapat dibangun menjadi benteng yang mengerikan. Tidak perlu khawatir untuk menjual barang-barang ini. Kecuali kecepatan transportasi yang lambat, barang-barang ini sangat populer. Jangan khawatir, mari kita kembali ke topik awal. Anda dapat melihat bahwa ini adalah lokomotif yang kami kembangkan. Ini akan menjadi alat transportasi masa depan kita. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda seberapa kuat kapasitas penariknya. Chen Che memimpin semua orang untuk berdiri jauh, sementara Xiao Yong telah mengarahkan orang-orang untuk mulai mengikatkan tali di sekitar binatang raksasa itu. Tali-tali ini setebal lengan anak-anak, dan orang biasa tidak akan bisa merobeknya. Namun dalam kompetisi semacam ini, sulit untuk mengatakannya. Harimau tidak perlu diikat dengan tali, mereka cukup menahan tali di mulutnya. Chen Che memimpin sekelompok bos besar untuk mundur ke jarak yang aman, dan kemudian mulai memberi perintah kepada Xiao Yong untuk menyalakan lokomotif. Suara langkah kaki terdengar lagi. Asap putih tebal menyembur keluar, dan kekuatan tarikan yang mengerikan mulai menunjukkan kekuatannya. Gajah dan harimau raksasa yang semula difavoritkan semua orang, sama sekali tak kuasa menahan kuat tenaga lokomotif sejak awal, dan terseret maju tanpa ada perlawanan. Untungnya, meskipun lokomotif itu kuat, kecepatan majunya tidak cepat. Setelah terseret lebih dari 10 meter, Xiao Yong segera memerintahkan untuk berhenti. Pada saat ini, kedua sisi rel kereta api dipenuhi dengan jejak kaki yang ditinggalkan oleh binatang buas raksasa yang berjuang. Bahkan gajah raksasa dan badak raksasa dikalahkan oleh lokomotif tanpa perlawanan apapun. Setelah melihat situasi dengan jelas, semua pengusaha itu terkesiap. Jelas, tak seorang pun di antara mereka yang menduga hasil ini. Gajah yang tampak kuat, ditambah dengan begitu banyak hewan, tidak sebanding dengan lokomotif. Chen Che kemudian tersenyum dan menjelaskan, baiklah, semua orang telah melihat kekuatan lokomotif, bukan? Kapasitas penarik maksimum benda ini lebih dari 2000 ton. Nah, jika dikonversi ke kilogram, 1 ton adalah 2000 kilogram, yang berarti hampir 5 juta kilogram gaya. Selama rel dipasang ke kota-kota tempat Anda berada, kami dapat menyediakan kargo sebanyak yang Anda inginkan. Para pedagang terkejut sekali lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat peka terhadap angka, tetapi ketika Chen Che menyebutkan kapasitas angkut 5 juta kilogram, semua orang masih sangat terkejut. 5 juta kilogram, berapa kilogram yang dibutuhkan untuk mengirim satu kali? Masalah utamanya adalah pengirimannya lambat dan biaya waktunya terlalu tinggi. Bahkan kapal dagang dari desa Chenjia lambat. Masalahnya bukan pada kecepatan, tetapi pada jalur perairan. Mereka harus berputar-putar. Beberapa perjalanan yang hanya memakan waktu beberapa jam dalam satu jalur lurus dapat memakan waktu 2 atau 3 hari. Namun kini ada kereta api dengan kapasitas angkut yang mengerikan. Selama relnya bisa terpasang,
ini adalah transportasi unggulan berikutnya. Dan kuncinya bukan hanya transportasi itu sendiri. Kereta api sendiri juga merupakan bisnis besar. Setelah kereta api menghubungkan wilayah utara dan selatan, nilai yang dapat diperoleh dari transportasi saja sudah sangat besar. Semua orang di sini adalah pebisnis, dan mereka memiliki pemahaman yang kuat terhadap peluang bisnis. Sekarang peluang bisnis sudah ada di depan mata, tentu saja mereka tidak akan menutup mata terhadap peluang tersebut. Mereka segera bergegas menemui Chen Ce dan mulai bernegosiasi dengannya. Syarat utamanya, selain harga istimewa untuk transportasi, adalah pembangunan rel kereta api, yang mereka semua harapkan dapat dibangun di tempat mereka. Rencana awal Chen Ce adalah membangun jalur kereta api ke semua kota besar, tetapi dimanapun jalur tersebut dibangun, harus ada urutan siapa yang datang pertama, akan dilayani pertama. Orang-orang dari berbagai bisnis lokal mulai bersaing memperebutkan tanah itu. Ada yang bilang pemandangan di sana lebih bagus, ada yang bilang lebih indah di sana, dan ada yang bilang airnya lebih banyak di sana. Chen Ce benar-benar tidak tahu jenis air apa itu. Namun, karena mereka memperjuangkannya, itu yang terbaik. Chen Ce mengajukan persyaratan kepada mereka tanpa ragu-ragu. Karena Anda ingin bersaing untuk mendapatkan hak pertama membangun dan mengecor, Anda harus menyediakan baja sendiri. Hal lainnya adalah Anda harus membersihkan lahan. Dimanapun rel kereta api lewat, harus dibongkar dan kompensasi harus dibayarkan. Ini semua adalah masalah yang perlu dibahas secara rinci, dan pasti akan ada banyak masalah di masa mendatang, tetapi Chen Ce tidak takut. Orang-orang ini adalah bos lokal, dan selama Anda bekerja sama dengan mereka, Anda tidak akan kehilangan uang. Lagi pula, pasukan Chen sekarang sudah terkenal, jadi mengapa mereka takut pada penjahat? Mengingat ketenaran pasukan Chen dan manfaat ekonomi yang dibawa oleh kereta api masa depan, semua pengusaha bersikap sangat kooperatif. Meskipun ada perselisihan mengenai pembagian keuntungan, efek keseluruhannya tetap baik. Setelah 7 atau 8 hari negosiasi, semua jalur kereta api dibagi. Meskipun para pengusaha ini menanggung sebagian besar biaya, mereka juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Misalnya, Chen Ce akan mengurangi sebagian biaya transportasi mereka di masa mendatang, dan mereka bahkan akan menjadi pemegang saham. Di masa mendatang, mereka juga akan meraup keuntungan dari jalur mereka. Secara keseluruhan, ini merupakan investasi yang sangat berharga. Meskipun mereka berdebat sengit, mereka semua menandatangani kontrak dengan senyum di akhir. Begitu kontrak ditandatangani, tim teknik dari desa Chenjia mulai bergerak maju secara besar-besaran. Tim konstruksi desa Chenjia dulunya hanya beberapa pekerja yang membangun rumah, tetapi sekarang, orang-orang di tim konstruksi tersebut telah lama menjadi pasukan keluarga Chen yang terkenal dengan pertempuran dan pembunuhan. Orang-orang tentara Chen tidak hanya dapat membunuh orang, tetapi juga membangun rumah dan rel kereta api. Tentu saja, mereka adalah anggota inti. Membangun rel kereta api adalah pekerjaan yang sangat keras, tetapi imbalannya sangat tinggi. Kecuali para budak dari klan perunggu yang tidak perlu dibayar, anggota inti dari tentara keluarga Chen menerima upah bulanan yang 2 kali lebih tinggi daripada saat mereka masih di ketentaraan. Dengan mereka sebagai penanggung jawab, tim teknik tidak akan dibuat bingung bahkan jika terjadi keadaan darurat. Bersambung ke bab selanjutnya.